Cek cek cek. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sukses selalu ya guys ya. Kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler battle Through the Heaven episode 140 bagian 2. So nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter. Waktunya kita meluncur. Setelah mendengar suara menggelegar di udara, dalam sekejap tekanan yang luar biasa hedon beserta tawa yang menakutkan membuat doci di dalam tubuh orang-orang tiba-tiba terasa terhambat. Para ahli dari klan Phoenix Langit merasakan tekanan yang mengerikan yang menjalir di dalam nadi mereka. Huang Xuan and the Gang menatap orang itu. Rasa ketakutan mulai merasuki hati mereka. Sebagai bagian dari klan Phoenix Langit, mereka memahami betul bahwa meskipun mereka memiliki status tinggi di dunia magical, akan tetapi naga Point kuno selalu berada di puncak bahkan sejak zaman kuno. Bahkan leluhur mereka pun kesulitan menghadapi kekuatan makhluk ini pada zaman dahulu. Menghadapi Zihian yang masih muda, mereka masih bisa mempertahankan rasa kepercayaan diri. Namun di hadapan seekor naga Point kuno sejati, keberanian mereka langsung ciut. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengerahkan doci mereka berusaha untuk melarikan diri. Tubuh dari mereka melesat mundur dengan upaya untuk menghindari bahaya. Namun sebelum bisa lolos, sosok kuat itu tertawa dingin. Dengan satu langkah ke depan, tangannya yang besar menghantam ke bawah menembus ruang dalam sekejap. Tamparan keras menggema di udara. Marjan segar muncrat dari mulut mereka saat tubuh mereka terpental jauh ke tanah dengan keras menciptakan lubang yang sangat besar. Para ahli klan Phoenix Langit yang menyaksikan kejadian itu terpaku dan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Mereka sadar betul bahwa Dojun bintang 5 saja bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Di kejauhan, Bing Hesunsi yang tengah bertarung dengan Tang Zhen juga terkejut oleh pemandangan ini. Ia segera menghentikan pertempuran menatap sosok kuat itu dengan penuh ketakutan. Klan Naga Point kuno adalah makhluk yang paling misterius di benua Daochi. Kehadiran mereka jarang terlihat, namun setiap kali kemunculannya selalu membawa guncangan besar. Bing Hesunsi pun menatap dari kejauhan. Hatinya semakin dipenuhi kekhawatiran karena mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki keterkaitan dengan klan Naga Point kuno. Ditambah dengan kemampuan yang mereka miliki membuat situasi ini semakin berbahaya. Di langit, sosok kuat itu berdiri dengan tangan yang menyilang di dada, menciptakan aura dominasi yang mutlak. Tidak seorang pun berani bicara. Beberapa ahli dari klan Phoenix berusaha menenangkan diri, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang kehadiran naga tersebut. Oh ya guys, nama dari sosok naga tersebut adalah Heching ya guys ya. Dalam situasi yang mencekam ini, Huang Xuan and the Gang bangkit dari lubang di tanah. Kondisi mereka tampak mengenaskan, darah masih mengalir di sudut bibir mereka. Harapan mereka untuk mendapatkan inti naga Phoenix telah sirna sepenuhnya. Bahkan jika klan mereka mengirim lebih banyak ahli, itu juga belum tentu bisa mengalahkan si Heching ini. Karena Heching tidak akan membiarkan mereka mendapatkan inti naga Phoenix dengan mudah. Heching berdiri di udara dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Setelah memastikan dominasi mereka, Heching menoleh ke arah Zian yang tampak puas dengan tindakannya. Namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Zaising berdiri dari kejauhan, matanya penuh dengan rasa menolak untuk menyerah. Heching pun bersiap melancarkan serangan berikutnya. Kekuatan spasial misterius bergetar di udara. Zaising mencoba melindungi dirinya dengan Daochi, namun serangan ini terlalu kuat. Dalam sekejap tubuhnya terhantam keras, terdorong mundur puluhan meter sebelum akhirnya memuntahkan darah segar. Dia tidak bisa melawan kekuatan Heching ini karena terlalu jauh di atasnya. Di tengah-tengah kekacauan ini, Xiaoyan dan rekan-rekannya menyaksikan betapa kekuatan sejati adalah segalanya di dunia ini. Mereka semakin menyadari bahwa di dalam dunia ini hanya kekuatanlah yang menentukan hidup dan mati. Layaknya kayak di negara Konoha ya guys ya. Lo punya duit, lo punya kuasa. Lanjut ke ceritanya aja guys. Setelah memastikan kemenangan mereka, Heching melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah celah spesial terbentuk di udara. Tanpa ragu, kelompok Xiaoyan melangkah masuk meninggalkan klan Phoenix yang hanya
hanya bisa menatap dengan kemarahan yang tak tertahan. Sebelum mereka benar-benar menghilang, suara Hatching menggema di udara. Jangan bertindak gegabah jika kalian masih ingin hidup, dan jangan pernah menantang naga Point kuno lagi. Suara itu menggema perlahan menghilang. Kata-kata itu menggema di telinga ahli klan Phoenix. Mereka hanya bisa saling berpandangan dengan rasa frustasi yang mendalam. Huang Xuan mengepalkan tinjunya, amarah membakar di dadanya. Inti naga Phoenix yang hampir saja ia genggam kini telah menghilang. Ia tahu mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya kembali. Bahkan jika mereka semua bertarung sekaligus, mereka tetap tidak akan bisa melawan Hatching. Sementara itu, Peng Qin-er menyadari bahwa misi mereka telah gagal total. Peng Qin-er pun berkata, dengan banyaknya ahli yang telah dikirim oleh klan, jika kita kembali dengan tangan kosong bukanlah suatu pilihan. Huang Xuan akhirnya memutuskan untuk membawa pulang kerangka Phoenix Langit kuno di penghalang spiritual binatang sebagai bentuk kompensasi. Mereka meskipun nilainya berkurang karena usianya yang terlalu tua, setidaknya itu bisa digunakan untuk menenangkan beberapa pihak dalam klannya. Dari kejauhan, Zeixing menatap kekosongan ke arah tempat Xiaoyan menghilang dan kemarahannya terus membakar di hatinya. Kita akan bertemu lagi Xiaoyan, dan pada saat itu Pavilion Bintang Jatuh akan musnah. Beberapa saat kemudian di sebuah puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan tulang, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Retakan spesial muncul dan kelompok Xiaoyan keluar dari dalamnya, dan mereka akhirnya lolos dari bahaya. Hatching berdiri di depan mereka, tatapannya tajam namun respect ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, para tetua klan kami berterima kasih kepadamu karena telah merawat Zian selama ini. Xiaoyan menatap Zian dengan dalam, masih sedikit terkejut karena selama ini dia tidak pernah menyangka bahwa Zian berasal dari latar belakang yang gak main-main. Namun baginya Zian tetaplah seperti adiknya sendiri, seseorang yang harus dia lindungi. Namun kali ini Zian harus kembali ke klannya. Waduh, sedih banget cok. Hal itu dikarenakan warisan naga kuno di dalam tubuhnya masih belum sepenuhnya bangkit. Zian tanpa ragu namun Hatching meyakinkan bahwa dengan meningkatkan kekuatannya ia baru bisa membantu lebih banyak orang di kemudian hari. Dan akhirnya dengan perasaan enggan, Zian pun harus menerima kenyataan itu. Selain Zian, Xiongzhan yang juga seorang beruang naga kuno juga ikut pergi bersama Hatching karena suku mereka sebelumnya merupakan bagian dari suku naga Point kuno, dan kembalinya Xiongzhan akan membawa manfaat besar bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, perpisahan pun terjadi. Xiaoyan hanya bisa melihat kepergian Zian dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memulai babak yang baru. Dengan perpisahan mereka yang telah terjadi, Xiaoyan dan rombongannya pun kembali berfokus pada tujuan utama mereka. Ekspedisi di wilayah Magical Beast telah memberikan mereka banyak keuntungan yang tak ternilai, seperti buah bayi jiwa langka yang bisa memulihkan jiwa sang guru, juga binatang pil yang jika dipelihara dengan baik, maka suatu hari nanti dapat memberikan efek penyembuhan yang luar biasa, serta 3 tulang rusuk dari kerangka Dozeng yang menyimpan Doji misterius. Xiaoyan berencana untuk mempelajari tulang rusuk itu dengan seksama begitu mereka tiba kembali di Pavilion Bintang Jatuh. Namun mereka juga menyinggung klan Phoenix Langit dan klan Pito 9 Tanah karena mereka tidak ingin berlama-lama lagi di wilayah binatang. Tanpa henti mereka bergerak sepanjang malam, dan dalam waktu sehari mereka berhasil keluar dari daerah berbahaya tersebut. Di area Pavilion Bintang Jatuh, Yao Lao yang duduk di atas batu besar merasakan tekanan spiritual yang besar di dalam tubuhnya. Dia juga telah menghubungi banyak teman lama yang berjanji untuk membantu Pavilion Bintang Jatuh dengan syarat dia berhasil memulihkan kekuatannya. Peng Xian yang berdiri dengan ekspresi penuh kekhawatiran dengan misi Xiaoyan ke wilayah Magical Beast yang penuh dengan resiko. Namun Yao Lao tetap tenang karena dia percaya penuh kepada muridnya itu. Tak lama kemudian ruang di sekitar pintu masuk kerajaan binatang yang bergejolak, beberapa sosok yang familiar muncul dari dalamnya. Tidak lain tidak bukan, mereka adalah kelompok Babang Xiaoyan.
melihat muridnya kembali dengan selamat serta membawa harapan bagi pemulihan jiwanya. Yao pun tersenyum puas dan sangat bangga. Sementara itu Peng Xian hanya bisa menghela napas merasa iri kepada Yao yang telah menemukan murid yang luar biasa ini. Xiaoyan memeriksa keadaan sang guru dengan seksama untuk memastikan tidak ada cedera yang membahayakan. Xiaoyan dengan santai menceritakan pengalamannya baru-baru ini sebagai sesuatu yang penuh dengan kejutan. Namun satu hal yang membuat Yao terkejut, hal itu tentang kehadiran Allah jiwa dalam peristiwa ini. Matanya memancarkan kilatan dingin saat memikirkan organisasi tersebut. Dengan senyum tenang Xiaoyan mencetikkan jarinya, sebuah kotak kayu muncul di tangannya lalu perlahan melayang ke arah Yao. Begitu kotak itu dibuka, cahaya keemasan lembut terpancar di dalamnya. Di kotak tersebut terletak sebuah buah emas berbentuk bayi yang bercahaya. Yao yang biasanya tenang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Ini adalah buah Yuan jiwa. Namun lebih dari itu, ini adalah varian terbaik, yaitu buah jantung jiwa emas. Xiaoyan juga jelas memahami nilai buah ini. Buah Yuan jiwa memiliki dua tingkat, yaitu kelas perak dan kelas emas. Keduanya memiliki hasil penyembuhan yang luar biasa, tetapi buah jantung jiwa emas memiliki efek yang jauh lebih kuat. Buah yang ditemukan Xiaoyan di hutan kuno ini memiliki potensi besar untuk memulihkan seluruh esensi aura spiritual guru Yao. Peng Xian yang melihatnya mengangguk dengan penuh keyakinan. Dengan buah ini, Yao kemungkinan besar akan pulih sepenuhnya, ucap Zai Xing. Mendengar itu, Xiaoyan menyarankan gurunya untuk segera memulai kultivasi guna memulihkan kekuatannya. Yao menyetujui usulan tersebut, tetapi sebelum itu, ia menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang berbeda karena Yao ingin mengatakan sesuatu. Setelah keheningan singkat, akhirnya Yao mengungkit tentang ayahanda Xiaoyan, yaitu Xiaozan. Sebuah topik yang jarang dibahas. Mendengar nama ayahnya disebut, Xiaoyan pun terdiam. Perasaan bersalah yang mendalam terukir di matanya. Ia mengingat kembali sosok ayahnya karena ayahnya adalah seorang yang selalu menyayanginya. Bahkan saat dia mengalami masa-masa terberat dalam hidup, ikatan mereka yang sangat kuat dan takkan pernah tergantikan. Yao berbicara dengan suara yang agak sedih. Sudah begitu lama sejak Xiaozan ditangkap oleh Allah jiwa, bahkan lebih lama dibandingkan diriku sendiri. Saat itu, kau masih seorang pemuda penuh amarah dan kebencian yang sedang menyerang sekte Mystic Cloud untuk mencari keadilan. Xiaozan selalu percaya pada putranya. Dia yakin bahwa suatu hari nanti kau akan membangkitkan kejayaan klan Xiao yang telah lama redup. Dan kini kau telah tumbuh menjadi seorang ahli terkemuka di dataran tengah, mencapai tingkat Dozun yang membuatmu dihormati banyak pihak. Namun meskipun Xiaoyan telah memenuhi harapan sang ayah, ada satu kenyataan yang membuatnya tidak puas dengan pencapaian tersebut. Karena ayahnya tidak ada di sisinya untuk menyaksikan semua ini. Luka itu masih ada di dalam hatinya. Dengan suara serak, Xiaoyan mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Aku akan menyelamatkan ayahku apapun yang terjadi. Ingat, itu adalah janjiku seumur hidup ini. Bagiku, tidak ada rumah yang bisa membuatku kembali selama ayahku masih berada di tangan aula jiwa." Dan berakhirlah sudah spoiler battle Truk the Hypen episode 140 kali ini guys. So, semoga kalian enjoy dengan dongeng yang Minram bawakan. Lebih dan kurang Mimin minta maaf. Kalau nggak keberatan boleh dong di subscribe. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan see you next time.